Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Pemerintah memastikan kenaikan cukai rokok telah mempertimbangkan kondisi tenaga kerja dan kinerja industri tembakau. Pemerintah berharap kenaikan cukai rokok ini dapat menurunkan konsumsi rokok, terutama pada kelompok usia muda. Pemerintah menaikkan pajak cukai hasil tembakau atau CHT sebesar 12,5% yang akan berlaku pada Februari 2021. Kebijakan ini akan berdampak pada naiknya harga rokok sehingga diharapkan dapat menurunkan konsumsi rokok. Menurut ekonom senior Indef Eni Sri Hartati, harga tidak akan berpengaruh pada prevalensi merokok. Untuk menurunkan angka prevalensi tersebut, Eni menilai harus dibarengi pertimbangan lain seperti keterjangkauan dan pendapatan relatif. Kalau keterjangkauan mereka semakin menurun, jadi begitu harga ini naik di tengah daya beli yang merosot, tentu keterjangkauannya kan semakin menurun. Nah, ketika keterjangkauannya semakin menurun, berarti ada insentif ekonomi yang besar mereka untuk shifting atau bergeser untuk mencari rokok ilegal. Nah, sehingga ini potensi peredaran rokok ilegalnya malah justru semakin meningkat. Nah, kalau peredaran rokok ilegal meningkat, maka angka prevalensi yang ditargetnya menurun itu akan buyar juga gitu. Pada saat ini, Direktur Kepabean Internasional dan Antarlembaga Bea Cukai R. Syarif Hidayat menyampaikan, untuk menaikkan cukai, pemerintah telah mempertimbangkan nasib tenaga kerja di masa pemulihan ekonomi. Pemerintah juga sudah mempertimbangkan penurunan kinerja industri rokok selama tahun 2020. Menurut Syarif, kondisi serupa mungkin terjadi di tahun 2021. Untuk pengendalian konsumsi, Mbak, karena memang kita sama-sama ketahui bahwa cukai ini adalah semacam instrumen untuk pengendalian. Yang kedua adalah bahwa kita juga memperhatikan sektor tenaga kerja, Mbak. Kebijakan cukai mempertimbangkan betul dampak terhadap tenaga kerja yang dimana pada saat ini ya, itu ada sekitar 158.000 lebih pekerja langsung yang terkait dengan industri rokok ini. Nah, yang terkonsentrasi terutama pada jenis sigaret kretek tangan, Mbak. Nah, ini tentunya adalah kita harus betul-betul mempertimbangkan ya. Kemudian yang ketiga, petani, Mbak. Ada petani-petani yang memang menggantungkan hidupnya dari petani tembakau, petani cengkeh. Nah, itu juga kita harus mempertimbangkan itu. Kalau harga rokok naik, Ketua Komnas Pengendalian Tembakau Hasbullah Tabrani mengapresiasi keputusan pemerintah untuk menaikkan cukai rokok. Hasil riset Universitas Indonesia menyebutkan, kenaikan cukai rokok di tahun 2021 akan menurunkan preferensi merokok masyarakat 2% dari 33% menjadi 31%. Hasbullah berharap kenaikan cukai dan harga rokok bisa mengendalikan konsumsi rokok di kalangan anak muda. Kenaikan cukai memang kita harapkan terus-menerus dilakukan sampai terjadi tujuan dari Undang-Undang Cukai. Tujuan Undang-Undang Cukai adalah mengendalikan konsumsi. Jadi selagi konsumsi rokok masih naik terus, kenaikan cukai harus terus dinaikkan. Karena apa? Karena kenaikan cukai akan berdampak pada kenaikan harga rokok. Dan kenaikan harga rokok merupakan alat yang paling efektif untuk mengendalikan konsumsi rokok. Itu fakta di dunia. Saat ini prevalensi merokok usia 10 hingga 18 tahun mencapai 9,1%. Dengan menaikkan cukai rokok, pemerintah menargetkan rasio bisa turun menjadi 8,7% di tahun 2024. Selain itu, pemerintah juga berharap prevalensi merokok secara umum bisa turun yang saat ini 33,8% menjadi 32,2% di tahun 2021. Tim Liputan Metro TV.